Oke, selamat siang teman-teman. Jumpa lagi kita di vlog sejarah. Hari ini saya bersama dengan anak-anak PMR. Ya, hari ini saya ingin berbincang luas terkait dengan bagaimana mereka membagi waktu antara pembelajaran dan juga kegiatan ekskul. Kemudian apa kendala-kendala dalam membagi waktu-waktunya. Kemudian apa solusi terbaik yang mereka biasalah lakukan selama ini. Sebelum itu, siapa namanya? Perkenalkan, saya Alifania Hidayah Kristian. Di Semaga saya itu ada di kelas 12-3. Di PMR saya jabatanku itu sebagai Ketua Umum periode 2024-2025. Kalau saya Dian Arsinta dari kelas 12-1. Di PMR jabatan saya Koordinator Jarkom atau Jaringan dan Komunikasi. Nah, menarik sekali karena hari ini saya ditemani dengan langsung ketuanya PMR, kemudian koordinator bidang hubungan masyarakat ya, atau humas. Selama jadi pengurus PMR, tentu juga tujuan utama kalian adalah belajar di kelas. Kira-kira bagaimana kalian bisa membagi waktu antara pembelajaran dengan kegiatan ekskul? Dari saya mungkin dulu, kalau saya pribadi, caraku untuk bagi waktuku antara sekolah atau tugas-tugas di sekolah itu dengan ekskulku. Biasanya di awal minggu itu Pak, saya misal di hari Minggu sebelum masuk Senin, saya jadwalkan memang apa agendaku di ekskul selama seminggu ke depan. Jadi saya tanya koordinator-koordinator bidang, apakah ada jadwalnya kalian rapat atau untuk diskusi dengan anggota bidangnya kalian yang mengharuskan saya untuk hadir. Terus setelah saya jadwalkan, nanti saya tinggal menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan jadwal-jadwal belajarku juga di sekolah. Jadi misal ada kerja kelompok atau ngerja tugas bareng sama teman-teman kelas, nanti saya tinggal sesuaikan dengan jadwal yang sudah saya atur dari awal minggu. Iya. Ada pengaturan dari awal minggu. Iya. Kalau kita Saya sama halnya dengan Ketum, membuat jadwal dan tetap memprioritaskan itu tugas sekolah dan sisanya itu untuk ekskul. Oke, baik. Jadi sangat menarik ya, mulai dari perencanaan yang matang dari awal minggu, ya kemudian eksekusinya selama kurang lebih 5 kali pertemuan ya, sampai hari Jumat. Kalian dalam menyusun waktu itu, ada enggak kendala yang biasa kalian dapati? Iya, ada. Kalau dari saya pribadi, kendalaku itu untuk pembagian waktu, mungkin sebagian orang juga sering Pak rasakan kita karena susah untuk membagi fokus antara kedua ini, apalagi kalau masing-masing di ekskul kita juga punya tanggung jawab, sedangkan prioritas utama kita juga masuk di SMA itu untuk belajar. Jadi kalau kendalaku itu saya biasanya karena sudah jadwalkan ada rapatku misal di hari Jumat, terus ternyata ada juga kerja kelompokku di hari Jumat. Terus kalau semisal saya mau tanya teman-temanku, teman-teman ada rapatku di hari ini, kalian bisa enggak kalau misal kita geser saja rapatnya besok. Tapi katanya teman-teman tidak bisa Liva karena besok juga ada jadwal ini malah lebih banyak yang tidak bisa di hari Sabtu. Jadi mau mungkin saya menyesuaikan misalnya, kalau begitu saya ambil tugas lain misalnya yang enggak apa-apa kalau saya enggak hadir tapi tetap kerja Jadi tetap saya lakukan juga rapatku di PMR, tapi tetap juga ada peran yang saya ambil untuk kerjakan tugas. Ya, itu kalau sering kendala. Sebenarnya sama di 11-12 di kendalanya, yaitu biasa bertabrakan antara tugas kelompok sama rapat atau kegiatan-kegiatan di PMR, biasa hampir sama jadwalnya dan itu bertabrakan mirip-mirip. Ya, oke, jadi sangat menarik. Sudah berapa bulan ya kepengurusannya? Kalau November depan 2 bulan lagi sudah hampir setahun, jadi mungkin sekitaran 10 bulan ya. 10 bulan. Iya. Oke, di 10 bulan itu tentu kalian sudah dihadapkan dengan masalah-masalah yang disampaikan barusan. Kira-kira apa solusi yang biasa kalian gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut?
Kalau dari saya untuk pribadi dulu, biasanya saya lihat dulu Pak, yang mana prioritas atau yang urgent sekali. Bisa kalau misal dari segi tugas, apakah saya kumpul ke besok tugasku atau memang ada deadline-nya dikasihkan sama guru. Kalau misal ada, saya prioritaskan dulu itu, terus saya serahkan dulu tugasku yang di PMR ke sekretaris umum. Jadi sekretaris umum yang mengambil alih dulu tugasku yang ada di PMR. Setelah itu baru saya ambil alih lagi tugasku di PMR setelah tugas sekolahku sudah selesai nih. Terus kalau semisal peranku sebagai ketua umum untuk tugas untuk menyesuaikan anggota-anggotaku yang lain yang hampir mirip juga dengan tugasku, tentu saya juga sering disarankan mereka untuk prioritaskan saja dulu tugasnya kalian, karena kan kita tidak tahu bagaimana guru-guru kalau semisal menanggapi, masa kita prioritaskan PMR sedangkan tujuan utama tak di sekolah itu untuk belajar. Jadi ya bagaimana saja kita belajar untuk membagi waktu dan prioritaskan yang mana duluan. Oke. Ya. Kalau dia Mengatur manajemen waktu, terus memprioritaskan yaitu tugas sekolah lebih dahulu, baru sisanya itu mengerjakan tugas-tugas dari ekskul PMR. Terus istirahat yang cukup juga. Oke, baik. Nah, kebetulan hari ini saya bersama dengan Ketua PMR. Saya akan menyempatkan bertanya soal program-program kerja ke depan. Apakah masih ada program kerja yang belum terlaksana, Nak, untuk kalian eksekusi di akhir kepengurusan ini? Kebetulan selama 2 bulan ke depan itu ada 2 program kerja yang akan dilaksanakan Pak. Jadi sekarang itu saya juga lagi mempersiapkan program kerja Diklat. Jadi Diklat ini pendidikan dan latihannya untuk anggota baru, untuk menjadikan mereka sebagai anggotanya PMR. Ya, sebagai bentuk pelatihannya. Dan program kerja terakhirnya itu ada gravitasi sebagai pembekalannya kelas 11 yang akan menjadi pengurus. Iya. Oke. Kira-kira apa harapan kalian, Nak, dari program kerja itu? Ya. Oke. Kalau dari saya, semoga program kerja terakhirku ini, 2 program terakhir bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ekspektasi. Jelas juga tujuannya bisa tercapai, sekalipun tujuannya bisa tercapai, sekalipun terlaksana, kalau tujuannya tidak tercapai juga pasti akan percuma ya. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin untuk teman-teman panitia bisa menyelesaikan program kerja terakhir agar bisa selesai dengan baik. Oke. Kalau Dian, apa harapan Kak? Semoga sukses ini prokernya dan lancar dari awal sampai akhir tanpa ada kendala. Kalaupun ada, semoga bisa ada solusi yang baik yang bisa. Oke, baik. Nah, itulah tanya-tanya jawab yang saya lakukan hari ini bersama dengan anak-anak PMR. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan ini berguna ke depan dan program-program kerja di PMR juga terlaksana dengan baik. Begitupun proses pembelajaran juga tercapai dengan baik. Saya kira itu vlog kita hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dah.